Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ila rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah yang telah menciptakan kita manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pula Maha suci Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan segala nikmat untuk kita gunakan sebaik-baiknya menjalani kehidupan kita di dunia, sebagai ladang untuk insyaallah akan kita petik dan panen hasilnya di akhirat kelak. Olehnya itu, saya mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini untuk sebesar-besarnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nikmat waktu yang hakikatnya semua kita manusia diberikan porsi yang sama. Digaga napas siling apung Allah Subhanahu wa ta'ala ripal lawangatta, semua kita diberikan waktu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, begitu pula seterusnya. Olehnya itu, salah satu ayat yang sangat populer yang berbicara tentang waktu, sering kita dengar bahkan kita hafal mati, dalam Quran surah Al-Asr. Izinkan pada kesempatan subuh hari ini saya mengajak kita bersama sedikit mengkaji makna dari Quran surah Al-Asr tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Shadaqallahul azim. Surah ini kita hafal dan lazim kita mendengar dan membaca terjemahnya. Wal as itu diterjemahkan dalam arti demi waktu asar. Nah, ternyata menurut Andre Guruta ada makna lain yang banyak orang melalaikannya, banyak orang tidak berusaha memahaminya, bahwa wal as dalam kaidah bahasa Arab pula diterjemahkan dengan makna memeras sesuatu sehingga keluar isinya. Ini yang ketika dikaitkan dengan waktu, banyak orang yang tertipu. Itulah sehingga tadi ketika sholat tarwih saya menyampaikan sebuah hadis, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, kata Nabi. Ada dua nikmat yang banyak di antara manusia tertipu oleh keduanya. Siha, tubuh yang sehat, wal farag, dan waktu yang luang. Wal as dalam makna memeras sesuatu hingga keluar isinya.
bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat waktu kepada kita yang kita uraikan tadi, 24 jam dalam sehari. Napuelo ina puakatte pung Allah Subhanahu wa taala makuraga ki padu pa iro watue nasaba memeras sesuatu di mana letak manusia tertipu. Yang pertama, biasa salah ifarai, keliru yang kita peras. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdaya. Tidaklah kehidupan dunia ini sangat indah, nyamam itu nasab Allah Ta'ala biasa mapakatulu-tulu. Nah, sehingga kita temukan banyak manusia diberikan waktu yang lapang, dia memanfaatkan waktu ini, tapi ternyata dia menggunakan ke tempat, ke aktivitas yang keliru. Nah, memeras sesuatu makareso ni makuragani, tapi ternyata yang dihasilkan dari usahanya mengisi waktu itu adalah sesuatu yang sia-sia, atau bahkan sesuatu yang merusak dirinya, sesuatu yang mendatangkan maksiat. Banyak di antara kita menghabiskan waktunya makareso ni majama ni, tapi apa yang dilakukan? Aktivitas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas yang mendatangkan azab Allah, aktivitas yang mendatangkan dosa. Kemudian yang kedua, dan kita berusaha untuk mendapatkan ini, walas dalam makna memeras sesuatu hingga keluar isinya, taruh lalui tajamai nasabah jama-jama madicingina. Saya mengibaratkan, yang menganalogikan yang paling lazim kita lakukan, memeras kelapa yang dikenal sebagai tumbuhan 1000 manfaat. Kita melihat ketika kita memeras kelapa, apa yang keluar dari kelapa itu? Tentu masui santanna. Dari santan inilah bisa kita olah menjadi berbagai bahan yang sangat bermanfaat untuk manusia. Awat dingi mencaji minyak nai pakai mas sanggara, awat dingi iki buah borongko nama rasa yandre kotobuka, atau diberikan, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang bermanfaat. Maka sungguh beruntunglah orang yang memanfaatkan asar ini, memeras sesuatu untuk memberikan manfaat kepada dirinya. Dan sungguh rugilah, kata Allah, orang yang tidak memanfaatkan waktu asar ini. Sehingga dilanjutkan dalam surah tadi, innal insana lafi khus. Allah menegaskan dengan penegasan kata inna, sesungguhnya. Ya, makibat tuangi makada mapakata aja ngipung Allah Subhanahu wa taala, makada rugilah daih, amat merugilah orang, kata Allah. Siapa tadi yang tidak memanfaatkan asar tadi? Illal ladzina amanu wa amilus solihah, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim, kata Allah. Na janji pung Allah Subhanahu wa taala lorisinin na to matapai siwa pugau ina saba amal madecing. Dua janji Allah yang pasti, inna wa'dallah haq, sesungguhnya janji Allah itu janji yang pasti adanya. Apa janji Allah itu? Lahum maghfirah, kepada mereka diampuni semua dosa-dosanya, wa ajrun azim, dan kepada mereka diberikan pahala yang sangat besar. Banyak penjelasan yang kita dengar tentang amal soleh, dan kita berharap, kita berdoa dan berusaha semoga kita semua tergolong orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang beramal soleh. Izinkan pada kesempatan subuh hari ini saya mengajak kita untuk memahami sebuah penjelasan ulama kita. Dari sekian banyak amal soleh, ternyata ada 3 amal soleh yang menurut penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya tidak terbatas. Pahalanya tidak disebutkan angka nominalnya. Dan inilah tentu malah perlu sangat kita harapkan. Kalau sekarang mungkin di era teknologi, kalau kita beli pulsa atau beli kuota, ada limitnya. Bahwa pulsa ini, kuota ini berlaku sekian hari, kapasitasnya seperti ini. Ternyata ada juga yang kita bisa dapatkan kalau istilah sekarang unlimited. Dia tidak terbatas. Ternyata ada juga amal soleh yang kita lakukan, Allah tidak memberikan batasan pahala yang dipastikan dalam angka nominalnya. Ya nih Bapak Ibu hadirin, si boleh-bolehna tak kuragai, si boleh-bolehna pada ya kikilai untuk padupai. Yang kita bersyukur alhamdulillah, dari 12 bulan waktu yang Allah siapkan dalam setahun untuk kita, napasi pulung ipung Allah subhanahu wa ta'ala ilalang ular ramalangi. 3 amalan ini masagena kuatu perositina aja untuk kita lakukan di dalam bulan Ramadan, untuk kita bisa mendapatkan pahala yang unlimited tadi. Apa itu yang pertama yang merupakan ibadah yang wajib bagi kita di bulan Ramadan? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, ila akhir ayat. Ternyata puasa Ramadan yang kita lakukan Bapak Ibu luar biasa pahalanya. Ibadah puasa yang kita kerjakan dengan menahan haus dan lapar dari waktu fajar sampai waktu maghrib, dengan segala ujian, dengan segala penderitaan, dengan segala cobaan, ternyata diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang unlimited tadi. Tidak terbatas pahalanya. Bahkan Allah katakan kepada Rasulullah, saya yang akan memberikan balasan akan puasa yang dilakukan oleh hambaku. Allah tidak pernah menyebutkan bahwa saya akan kasih pahala sejumlah ini, saya akan kasih tempat seperti ini. Tapi Allah katakan, iya pemeringi matu itu atakku mapuasai. Sehingga Bapak Ibu hadirin, di akhir-akhir Ramadan ini, kembali bersihkan hati dan jiwa kita risesena puasata. Terima kadana, sesungguhnya puasa yang saya lakukan ini hanya karena Allah. Puasa yang saya kerjakan ini hanya untuk Allah, dan insya Allah Allah yang akan memberikan ganjarannya kepada kita. Kemudian yang kedua, apa pahala, apa ibadah yang pahalanya unlimited tadi? Sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Sering kita dengar ayatnya. Kata sabar yang sangat lazim kita dengar, sangat gampang kita ucapkan. Ternyata reko ipadu payerosi pasabarai dalam konteks, dalam makna yang sangat luas, ternyata pula ganjaran pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala unlimited, tidak ada batasannya. Kita berusaha dan berupaya, makuraga kita makikillah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Paling tidak dalam konteks kita sabar dalam melaksanakan perintah Allah seberat apapun perintah itu, kita sabar menjauhi larangan Allah senikmat apapun larangan itu, dan kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan yang pahalanya unlimited tadi adalah kita saling maaf dan memaafkan. Menjadi tradisi kita ya natupura malapa kita
bersilaturahim. Bahkan biasa ialah sara sipulung menggelar kegiatan halal bihalal dengan makna tomelo siap dampak-dampangan mincaji malariada iriwanuata riolo disisihkan waktu tolong masyara ribolana keluargata di rumah sahabat kita. Untuk apa? Kita ingin mengulurkan tangan, berjabat tangan untuk saling maaf dan memaafkan. Ternyata Bapak Ibu, memaafkan sesama kita manusia akan dosa dan kesalahannya, ini pahalanya unlimited. Tidak ada nominal yang Allah janjikan. Itulah sebab dalam sebuah riwayat yang sering saya ceritakan, suatu ketika Rasulullah pernah duduk bersama beberapa orang sahabat. Lalu kemudian miti wa matanna nabitta terriwi, bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan? Rasulullah menjawab, Jibril datang di hadapanku memberikan kabar. Engke politiwi ka ngak kareba makada angka tumatu tau dua masila surah resrimondri mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lui mangolo lori pung Allah Subhanahu wa taala. Dua tau mapadarane mangolo lori pung Allah taala karena saudaranya ini mengadukan saudaranya kepada Allah. Apa aduannya? Kade puang makukui hemelo kak lolongangi patarota. Saya ingin mendapatkan keputusanmu ya Allah atas perbuatan yang dilakukan oleh saudaraku ini. Maka damagami mengisilah suramu. Maka ketika dia hidup di dunia dulu, dia punya kesalahan kepadaku yang dia tidak pernah minta maaf sampai kami berdua wafat, sampai kami berdua meninggal. Nama nasari patarona agamata maka dia kuangka dosa ripa lawangata rupa tahu itiwi latu mati dot sedampat dampangang maka makarakara kimat resuri mundri nepung Allah Ta'ala. Maka berkatalah saudaranya tadi, ya Allah, hari ini saya ingin menuntut, saya ingin mengambil semua pahala kebaikan yang pernah ia lakukan sebagai balasan atas kesalahan yang pernah dia perbuat kepada saya. Masya Allah Bapak Ibu. Tapi apa kata Allah? Kalau kebaikan saudaramu ini yang kau mau ambil, nah desise je gaga dicinnahi. Kalau istilah kita sekarang tumah jami maji. Jadi Allah katakan, kalau kau menuntut saya mau kasih kau kebaikannya, pahala kebaikannya, na puri pasilolo ngasilolone desise gaga dicinnahi. Maka saudaranya tadi berkata, oke lah ya Allah, kalau begitu saya kembali menuntut sesuai peraturan, sesuai ketentuan yang berlaku. Melo kak kunalaman ngisinin na dosaku isilah surakui. Nasabah iro atas salahnya yang dia tidak pernah minta maaf kepada ketika dia hidup dulu. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Lalu kemudian Nabi tersenyum, micawaca-waca biru inabitta. Dia katakan kepada dua orang ini, ya, dalam riwayat kadai Jibril, angkat kepalamu, cengakku menre. Ternyata dia diperlihatkan oleh Allah surga dengan segala kenikmatan dan keindahannya. Makutanan yang nak yuhi tau palatuingi orang yang mengadu kepada Allah, saudaranya tadi yang mengadukan saudaranya. Maka dia puang, siapakah pemilik surga yang indah ini? Apakah surga ini milik para nabi dan rasul? Apakah surga ini para milik wali-wali Allah yang suci? Kemudian Allah katakan, surga ini saya siapkan kepada siapa yang mampu membelinya. Kata Nabi,
nigi mulle malli surga alena punna tawa. Lalu kemudian Allah katakan kepadanya, termasuk engkau sesungguhnya bisa membeli surga ini. Kemudian dia berkata, ya Allah, dengan apa saya membelinya? Saya bukan nabi dan rasul, saya bukan wali Allah yang suci. Allah katakan kepadanya, wadi muwalli iwe surga he. Apa yang engkau pakai gunakan untuk membelinya? Dampangan dosana silas suramui. Maafkan dosa saudaramu yang engkau adukan kepada aku tadi. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Bapak Ibu hadirin, hikmah dari riwayat singkat ini wadimu pale yang lisempu surgai. Tapi dalam makna kita tidak perlu menjadi nabi dan rasul, kita tidak perlu menjadi wali Allah yang suci. Tapi apa yang kita lakukan? Sebuah pekerjaan ringan, tapi sangat berat rasanya untuk kita kerjakan sekarang karena kita tidak faham maknanya. Apa itu Bapak Ibu? Tak dampangani ya ko engka tau purata sala loridi. Tidak ke setiap malam kita membaca zikir, kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap malam selesai kita sholat tarawih, selepas kita sholat witir, kita baca zikir ini dan dia mengandung doa, Allahumma innaka afun, wahai Allah, engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya ya Allah. Kalau kita suka meminta kepada Allah untuk dimaafkan, kenapa berat hati kita untuk memaafkan saudara kita yang berdosa, bersalah kepada kita semuanya? Jadikan momentum Ramadan ini tomatuakku sila suraku untuk kita menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah puasa Ramadan yang kita lakukan dengan ikhlas, insyaallah sabar yang ada pada hati dan jiwa kita semua diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tak terbatas. Mari sempurnakan dengan kita saling maaf dan memaafkan. Mudah-mudahan insyaallah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di nagaga ripal lawangata nasabah dosa atas salah nasabah topura nasihat dampat dampangan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan bersih, dan bukan hanya di dunia ini kita bersama, tapi insyaallah kalak resurimun rinne pun Allah Subhanahu wa taala kita akan bersama dalam surga dengan segala kenikmatannya. Kita sempurnakan dengan doa. Willau inna wa madicita ati macinota. Kita doakan saudara-saudara kita, bil khusus jamaah Masjid Agung Al Munawwir, pegawai syara, badan takmir masjid. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa diberikan petunjuk hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dalam iman dan amal soleh. Bacaan suratul Fatihah dalam doa ini akan ingin tatapai apalanna mencaji pasidakah kepada seluruh jamaah, kepada seluruh pegawai syara, kepada seluruh panitia badan takmir Masjid Agung Al Munawwir, dan seluruh yang telah berpartisipasi sehingga berdiri masjid yang megah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyati salihah khususan ila arwahihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdasy syakirin hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بالله التوفيق والدعوة والإرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.